Baik, nah mungkin kita juga butuh guidance atau ilmu praktisnya seperti apa sih tahapan-tahapannya, mekanismenya ya Bapak Ibu sekalian untuk bisa bertransformasi secara digital ini supaya bisnis kita semakin tumbuh berkembang. Pertamina membentuk ekosistem, membantu pendampingan, kemudian juga membuat inkubasi. Kita juga perlu tahu nih secara ilmunya nih. Nah, siang hari ini sudah siap nih coach kita ya, Pak Budi Satria Isman yang sudah banyak makan asam garam dunia bisnis usaha gitu ya, yang akan menyampaikan ilmu kepada kita semua pada siang hari ini. Ini saya udah nggak sabar nih, Pak Budi. Siang Mas Yudi, senang sekali, dengan senang hati tentunya. Sudah beberapa kali saya ikut mencoba membantu sharing juga dengan Pertamina tentunya di acara-acara yang lainnya. Gitu. Baik, iya, silakan Pak Budi. Suara Pak Budi bisa lebih dikeraskan ya, karena kedengarannya kurang. Oke, kurang dengarannya? Iya, sedikit lagi mungkin Pak. Sekarang sudah dengar mungkin? Ya, ini better Pak. Oke, ya terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan ini. Selamat pagi juga Pak Arya, tentunya Pak Wintor juga, ada Mas Kekian Wastra, ya, kemudian tentunya Mas Yudi dan seluruh teman-teman yang hadir di pagi ini. Mungkin bagian saya lebih banyak mungkin sharing aja pengalaman dari saya mewakili Bisnis.id adalah sebuah platform education teknologi. Ini salah satu yang digadang-gadang juga oleh Pak Wintor tadi itu. Karena kemarin itu kita sebetulnya saya banyak membina UMKM sejak pensiun tahun 2010 dulu itu melalui offline. Nah, memang dipaksa akhirnya tahun lalu itu kita mendirikan startup baru yang namanya Bisnis.id karena inilah cara yang paling mudah juga kita untuk membantu UMKM di seluruh Indonesia dan juga berkolaborasi dengan teman-teman lainnya. Saya izin share bahan saya sedikit saja, saya akan cepat saja. Lebih banyak mungkin saya bagi dua dari sharing saya ini. Pertama adalah sebetulnya apa sih yang pengalaman saya selama 10 tahun ini dan juga melalui Bisnis.id ini dalam mencoba membantu UMKM itu naik kelas, scale up, dan juga ada hubungannya tentunya dengan digitalisasi dan teknologi gitu ya. Jadi memang selama ini saya yakin sekali ya sejak pensiun itu saya juga melihat angka-angka yang didapatkan dari Kementerian UMKM, koperasi dan semuanya itu saya berasumsi saja ya karena usaha level mikro, kecil, menengah itu paling banyak kan di mikro. Nah mikro itu saking banyaknya banyak yang informal, tapi mungkin ada misalnya 1 juta aja yang bisa naik kelas ke menjadi kecil saja. Pengalaman saya selama ini rata-rata kalau UM mikro itu mereka sendirian bekerja atau ada pembantunya 1. Nah, tapi kalau dia naik menjadi kecil itu rata-rata 5-7 orang misalnya pekerjanya. Sehingga ada delta atau incremental sebetulnya 5 ya orang setiap adanya kelas mikro itu naik ke kecil. Jadi kalau ada 1 juta saja sebetulnya kita sudah menciptakan lapangan pekerjaan 5 juta. Kalau dia punya 1 anak, 1 istri saja berarti ada 15 juta orang sebetulnya yang naik kesejahteraannya. Dan kalau saya coba-coba kali incremental dari perputaran ekonomi akibat dari 1 juta itu dari yang tadinya 300 juta omset ke bawah dan 2,5 sampai misalnya tadi itu 300 juta sampai 2,5 M itu kira-kira 950 triliun gitu ya, hampir 1.000 triliun sebetulnya pertambahan perputaran ekonomi yang diakibatkan dari ini. Jadi luar biasa. Jadi makanya sejak pensiun dulu juga saya pengen sekali membantu teman-teman ini untuk bisa naik kelas juga. Nah, cuman persoalannya adalah sudahkah sebetulnya UMKM itu siap untuk go online dan go digital? Nah, jadi naik kelas itu bukan hanya go online dan go digital. Online and digital ini adalah mungkin sebuah proses alat ya yang bisa kita gunakan untuk mempercepat mungkin ya prosesnya kita naik kelas, tapi juga menjadi sebuah alat untuk kita memperbaiki tentunya proses bisnis kita. Nah, banyak yang saya dapatkan juga bahwa mengonlinekan bisnis yang offline saja misalnya itu tidak cukup karena bisa saja banyak produk-produk kita atau jasa-jasa kita yang mungkin tidak cocok sebetulnya formatnya, bentuknya dan segala macam kalau kita hanya sekedar mengonlinekan apa yang kita punya di offline misalnya ya.
Jadi banyak juga pelajaran-pelajaran yang harusnya tentunya harus dipahami oleh teman-teman. Saya tentunya sangat berharap tentunya Pertamina dengan BUMN lain, terutama juga Smesco, banyak sekali tentunya sudah menghadirkan tadi program-program. Tapi ini salah satu kunci yang menurut saya banyak sekali teman-teman itu berasumsi bahwa saya sudah punya produk sekarang ini, dengan adanya pandemi ini saya go online. Nah, ada juga yang berhasil, tapi ada juga yang, loh kok saya sudah go online Pak, kok nggak tumbuh-tumbuh juga ini? Ya karena formatnya mungkin tidak cocok dengan misalnya online itu sendiri. Jadi ini edukasi yang harus kita siapkan juga. Jadi keterampilan fundamental dari UMKM yang menurut saya secara pribadi tentunya dari sisi sebelum digitalisasi dan online itu sendiri, tentunya ada basic-basic fundamental yang tetap harus ada yang kita berikan ke teman-teman ini. Misalnya memahami kebutuhan konsumen itu apa, memilih konsumen yang lebih tepat soal target marketnya, membuat produk dan jasa yang memang dibutuhkan, bukan hanya karena kita bisa membuatnya, kita mencoba menjualnya. Produk dan jasanya pasti ya tadi itu karena saking banyaknya UMKM ini, saking miripnya, trennya dan segala macam, tidak ada uniknya dan relevan di mata konsumennya, maka tentunya itu akan juga sulit untuk mereka bersaing. Tentunya harga menjadi salah satu persoalan juga nantinya penetapannya. Jadi kalau kita lihat dari proses keterampilan itu sebetulnya dari end to end, dari ujung ke ujung itu sebetulnya banyak yang harus dipelajari dan banyak juga tentunya unsur-unsur teknologi dan digitalisasi yang bisa. Tapi poin yang di sini saya ingin sampaikan adalah saya selalu mencoba mengajarkan ke teman-teman UMKM itu mulailah dari customer-nya atau konsumennya, bukan hanya dari kita. Jadi apa sih sebetulnya yang dibutuhkan konsumen itu? Apa sih problemnya? Nah, baru kita matchingkan tentunya. Itu yang namanya untuk bisa scale up produk market fit-nya itu harus ada dulu. Jadi nggak ada gunanya juga kita online kan, digital kan, kalau produk market fit-nya itu tidak ada. Nah, mudah-mudahan kalau itu ada, ditambah dengan digitalisasi dan teknologi, tentunya itu akan mempercepat. Lalu manfaatkan teknologi itu bukan hanya soal untuk jualan sebetulnya ya, tapi teknologi ini sudah banyak sekali. Saya yakin di BUMN, di Telkom, di Pertamina juga banyak hal-hal yang bisa tentunya kita lakukan untuk mendigitalisasi dan memakai dari seluruh proses, mulai dari supplier, kalau kita mau produksi, sampai storage, tadi itu Smesco luar biasa, itu memang fulfillment itu salah satu problem gitu ya. Nah, sampai delivery ke customer-nya sendiri. Nah, dari situ sebetulnya kalau saya ingin mencoba memberikan apa sih yang minimum mungkin ya yang diperlukan untuk go digitalnya ini. Kalau saya lihat tadi itu kalau UMKM ini minimal harus paham soal sosial media. Karena dulu waktu saya bekerja di perusahaan-perusahaan besar ya seperti Coca-Cola dulunya ya di Danone gitu SGM itu, saya sampai mengeluarkan 300 sampai 1 triliun hanya untuk iklan TV gitu. Ya kan nggak mungkin UMKM bisa seperti itu gitu. Tapi dengan sekarang ini, dengan sosial media saja yang basically itu gratis, kalau kita bisa saja menggunakan sosial media dengan baik, membangun konten yang baik, membangun networking yang baik, sebetulnya kita tidak perlu seperti perusahaan-perusahaan yang besar itu, kita bisa reach ya customer atau calon konsumen kita itu melalui sosial media. Malah sosial media sekarang ini sudah berubah fungsinya, bukan hanya sosial media, tapi malah media untuk jualan juga bisa. Seperti di Facebook, Instagram, ya, juga TikTok sebentar lagi juga tentunya. Nah, banyak sekali tentunya, minimal tentunya ada alat-alat yang lain yang bisa kita pakai seperti Messenger, WhatsApp, Line, mungkin untuk anak-anak muda lebih ke Gen Z mungkin ya, Gen Z atau milenial yang muda, biasanya Line itu cukup aktif, Telegram juga bisa dilakukan. Pasti minimum kita internet dan marketplace, Anda sudah harus paham itu, belajar bagaimana boarding di sana, dan juga soal delivery tentunya ini adalah yang dalam kota, tapi tentunya Anda harus belajar juga bagaimana tadi, kalau saya lihat Smesco mempunyai fulfillment center, itu bagus sekali, sudah sangat membantu. Kemudian sekarang ini payment itu sendiri, ya digitalisasi dari payment, ya atau payment gate-nya sendiri sebetulnya sudah mudah sekali. Perseorangan saja Anda memakai payment gate sudah bisa memakai WhatsApp. Jadi itu sesuatu yang luar biasa harusnya bisa kita lakukan. Nah, sebetulnya di dalam perjalanan kita menjual, misalnya tadi itu dari ujung ke ujung ya, kita cerita dari produksi misalnya sampai penjualan. Sebetulnya di setiap tahapan ini sendiri, unsur teknologi dan digitalisasi itu kita sudah bisa lakukan tadi, seperti bangun awareness, kita membuat orang mau mencoba, kemudian setelah itu mereka mau beli di mana, kemudian kita membangun loyalitasnya.
Jadi contohnya saja, ambil satu contoh dia stepnya. Kalau kita membangun awareness, yang nggak ada gunanya kita punya produk, tapi orang tidak tahu kita punya produk itu apa saja, di mana. Nah, itu sosial media itu saja sudah bagus sekali. Kalau Anda punya produk yang market fit, istilahnya cocok dan dibutuhkan oleh konsumen, dan Anda bisa membangun storytelling yang tepat untuk produk dan jasa Anda itu, dan dia punya uniknya dan relevan dibandingkan tentunya produk yang lain, ini saja sebetulnya Anda sudah bisa meningkatkan kemungkinan orang ingin membeli itu. Tapi kalau setelah itu tentunya Anda bisa memakai tadi ya alat-alat teknologi dan digitalisasi yang ada free, malahan termasuk YouTube itu luar biasa sekarang ini yang Anda kombinasikan. Tapi kemudian tentunya bagaimana sih orang mau mencobanya, kan gitu ya. Nah, dalam mencoba ini tentunya kita harus ada promosinya mungkin. Nah, kalau zaman dulu mungkin kalau tidak ada digitalisasi, mungkin Anda harus ada offline, Anda harus mencoba. Sekarang ini ya dengan Anda memberi contoh, memberi sampling mungkin ke orang, kemudian diminta mereka mereview itu, kemudian kita viralkan, kita komunikasikan ke Instagram kita, ke Facebook kita, itu saja sebetulnya sudah membuat orang bisa mencoba misalnya ya. Kemudian dari mencoba itu, moment of truth-nya adalah mereka suka atau tidak dengan produk Anda. Kalau mereka suka, tentunya mereka akan kembali dan akan membeli. Nah, disitulah sebetulnya Anda perlu tahu di mana sebetulnya mereka bisa membeli. Nah, secara prinsip dasar tentunya orang membeli itu bisa di offline, bisa di online. Nah, Anda pilih yang mana, tapi biasanya kita bisa saja dua-duanya. Tapi di zaman sekarang, kalau Anda punya bisnis online, offline saja, itu tidak cukup. Jadi online itu atau digitalisasi itu sudah wajib, kudu wajib istilahnya itu. Nggak ada lagi dosa besar itu kalau masih belum ada. Jadi siapapun Anda, bisnis Anda, apapun, sekecil apapun menurut saya, itu harus Anda punya rencana dan strategi untuk go online, dan tentunya digitalisasi strateginya. Saya kasih contoh aja singkat, karena waktu saya juga singkat. Ini adalah ada 3 contoh yang saya mau bangun. Ini adalah 10 tahun yang lalu, ini Agrinesia Group ini sepasang suami istri, umurnya waktu itu cuma 20 tahunan juga membangun bisnis, ya, bangkrut berkali-kali, kemudian dengan modal sisa setelah bayar utang itu 500.000, gadai cincin kawin. Sekarang sudah punya bisnis yang sudah hampir 1 triliun, 4 pabrik sebetulnya. Kemarin baru aja kita dirikan pabrik baru di Medan, baru sebelum puasa kita resmikan. Hanya kue biasa aja sebetulnya, tapi kue yang akhirnya kemudian bisa akhirnya membuat perbedaan-perbedaan yang awalnya tuh di Bogor, lapis Bogor Sangkuriang itu. Nah, sekarang dia sudah ada di Jawa dan Sumatera, ada di Jogja dengan bakpia kukus di Jogjanya, di lapis kukus Pahlawan di Surabaya, kukus Singosari ada di Malang, kemudian baru saja bolu steam yang ada di Medan itu mereka lakukan juga pengembangannya. Nah, mereka ini pada saat, karena mereka boleh dikatakan banyak oleh-olehnya, tergantung juga dengan travelingnya, maka pada saat pandemi kemarin itu terdampak hampir 80% drop ya bisnisnya mereka. Padahal mereka itu sebetulnya memang keterlambatan mereka untuk memulai strategi online dari sisi selling side-nya ya, sellingnya itu menjadi mereka punya dampak yang cukup besar sebetulnya. Tapi mereka sudah punya sebetulnya strategi. Nah, begitu diimplementasikan dengan cepat pada saat pandemi itu, maka kembali lagi naik bisnisnya, walaupun belum senormal yang biasanya. Tapi minimal ya pada saat pandemi ini pun ya pabrik yang keempatnya mereka bisa didirikan di Medan, karena rata-rata pabrik ini saja mendirikannya itu antara 75 juta sampai 75 miliar sampai 150 miliar satu. Nah, di Surabaya itu 150 miliar kita. Dan ini adalah orang suami istri yang mulainya dari kue saja di rumah 10 tahun yang lalu ya, dan memulai menggunakan teknologi-teknologi ya di dalam produksinya segala macam, tapi juga memulai digitalisasi walaupun belum banyak memikirkan digitalisasi online-nya karena fokusnya waktu itu di traveling dan tourism waktu itu ya. Nah, ini akhirnya belajar dari kasus yang tahun lalu. Akhirnya mereka bisa kembali lagi. Nah, rencana mereka tentunya keinginan mereka mungkin tahun 2025 itu sudah masuk ekspor ke Asia. Dan sebetulnya di dalam rencana bisnis kita itu ada mungkin kita bisa dirikan pabrik di Jeddah. Itu salah satu yang ingin kita lakukan. Jadi ini betul-betul ibu-ibu ya
yang mulai dari 500.000 ya. Jadi ini bukan dari besar loh. Jadi betul-betul 10 tahun lalu kita coba scale up dan segala macam, dan tentunya penggunaan teknologi itu sangat penting dan juga digitalisasi. Kasus studi kasus kedua ini beda lagi. Kalau tadi 10 tahun, ini baru 3 tahun. Ini house beverage, ini minuman. Kalau tadi itu kue. Nah, ini memang dari awal sudah digitalisasi. Jadi mereka sudah tahu bahwa calon konsumennya mereka dengan produknya mereka itu mereka harus menseimbangkan yang namanya online bisnisnya dengan offline-nya. Nah, dalam 3 tahun saja mereka sebetulnya sudah bisa mencapai 130 outlet sekarang ini. Kemungkinan besar mereka juga berkeinginan tentunya minimal bisa bersaing dengan Kopi Kenangan kalau mereka juga punya target 1.000 outlet dalam 5 tahun ini, dan sekarang ini sudah dibantu oleh venture capital dari BRI, BVI gitu ya untuk funding seri pertamanya. Mudah-mudahan seri kedua juga ingin dilakukan. Tapi kembali yang saya katakan, ini seperti UMKM biasa awalnya. Jadi jangan pikir bahwa ini seolah-olah, oh kok tiba-tiba sudah jadi besar ya. Tetapi sebetulnya ini anak-anak muda yang mempunyai mimpi yang besar juga, tapi sudah mulai paham bahwa bisnis ini ke depannya harus ada unsur teknologi dan digitalisasinya, dia lebih cepat lagi. Kalau tadi 10 tahun ya cukup besar, sudah hampir 1 triliun, ini yang masih ratusan miliar ya dalam 3 tahun ini, tapi mulainya juga dari nol. Modalnya juga cuma 30 juta, rame-rame berempat kalau nggak salah saya waktu itu, sehingga kita bisa mencoba men-scale up dan mudah-mudahan bisa menjadi besar juga. Studi kasus ketiga, ini lain lagi, kalau tadi itu ada minuman, ada makanan, ini petani yang kita coba membangun ya. Dimulai dari persoalan merambah Taman Nasional di Kerinci Seblat karena petaninya itu ya petani masih kuno dan lama, sehingga akhirnya kita mencoba mengembangkan anak-anak muda di situ pengen nggak jadi petani. Nah, salah satu yang daya tarik pemuda itu mau jadi petani sebetulnya teknologi ya, dan juga entrepreneurship. Jadi kalau menjadi petani-petani kayak bapaknya dulu itu nggak keren banget gitu katanya. Jadi oleh karena itu kita mencoba membangun mereka menggunakan modul-modul yang kita siapkan di situ. Ini 4 tahun setengah kami membangun di sini. Kita mulai waktu itu dengan kopi karena cukup menarik untuk anak-anak muda itu untuk masuk ke bisnis kopi. Kalau bisnis beras menurut mereka itu orang tuanya. Tapi kalau kopi ini udah keren lah sekarang ini katanya gitu. Sehingga kita mencoba membuat implementasi program kopi di Sumatera, di Kerinci, di sebetulnya wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat yang tentunya tidak masuk ke wilayahnya. Dan ini adalah kopi yang dulu ini tidak pernah tahu orang sama sekali. Tapi dalam 4 tahun setelah itu kita sudah mancanegara dan Starbucks itu sudah meminta 400 hektar ke sana ya, dan mereka sudah membeli kita di sana itu. Jadi kita mencari ikon-ikon. Apa yang kita lakukan? Jadi kami menggandeng Emurgo dari Jepang ya untuk mencoba membangun teknologinya. Jadi kalau teknologi tadi itu soal online-nya untuk menjual segala macam kita sudah pakai gitu. Tapi yang menarik lagi adalah masa depan dari food and beverage juga industri consumer goods. Salah satunya adalah transparansi dan traceability ya, asal usulnya jelas. Karena ini akan membedakan juga mereka akhirnya. Banyak sekali sekarang ini, mereka sudah hampir 100 miliar nih sekarang ini ekspornya ya ke seluruh dunia, Eropa, Amerika, juga Jepang dan Australia. Nah, tapi kami dengan menggandeng Emurgo dari Jepang, salah satu pemain kripto juga ya yang besar di Jepang, akhirnya kita membangun blockchain teknologi memakai untuk traceability-nya. Jadi sehingga sekarang ini ya kita bisa melihat dari mana saja petaninya, kapan dia dipanen, kapan di roasting dan segala macamnya, sampai ke konsumen itu kita juga sudah tahu sejarahnya, sehingga kita bisa percaya bahwa oh asli ini dari sana dan prosesnya kita tahu. Nah sehingga sekarang ini dari tidak ada sama sekali orang tahu kopi dari Kerinci itu, sekarang kopi Kerinci itu sudah masuk malahan di Starbucks Reserve, itu salah satu yang special premiumnya Starbucks itu sendiri. So basically sebetulnya pelajaran apa sih yang bisa diambil? Jadi saya singkat aja dulu di sini. Sebetulnya dalam pengalaman kami 10 tahun mencoba membina UMKM ini, dengan adanya teknologi itu memang mempercepat kita bisa ya. Tapi memang tidak bisa sekedar mengonline-kan saja bisnisnya.
Karena kami melihat bahwa fundamental itu tetap harus diperbaiki tentunya tadi itu ya banyak sekali fundamental tadi business knowledge-nya, soal pemasarannya, soal legalitas keuangan, administrasi dan segala macamnya tetap harus ada. Tapi kemudian ya tentunya dalam situasi sekarang ini mempercepat kita go digital, menggunakan teknologi, itu penting banget ya. Tapi juga bukan hanya sekedar untuk selling saja dan branding saja, tapi banyak sekali sekarang teknologi yang murah meriah yang bisa digunakan dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir yang bisa. Nah banyak sekali tadi Mas Arya juga sudah memberikan contoh misalnya apa Pertamina lakukan. Kemudian Pak Wintor juga sudah memberikan contoh juga apa saja kerjasama ya. Saya tahu di Telkom itu banyak sekali kami dulu membantu juga dengan Telkom, banyak itu program-program yang disiapkan untuk UMKM yang bisa digunakan. Nah kemudian tentunya ini yang terakhir yang saya pengen sampaikan aja, banyak sekali ini mohon maaf sekali kalau ada yang tersinggung ya, tapi saya mau menyampaikan aja. Kadang-kadang pengalaman saya selama ini di 50 kota, kami hampir 10 tahun saya offline ya mengajar, mentoring dengan para business coach kami siapkan ya. Salah satu persoalannya adalah UMKM ini ada yang betul-betul bisa mandiri mau belajar, ada yang hanya tergantung kepada bantuan pemerintah dan BUMN. Nah, ini mohon maaf ya kembali saya katakan ya. Saya ingin menyampaikan. Saya yakin yang akan maju itu yang betul-betul nantinya siap untuk mandiri. Ya kita mungkin BUMN melakukan bantuan dan segala macam. Harapan saya tentunya adalah betul-betul mereka menggunakan ini sebagai batu loncatan, bukan sebagai tempat mereka malah mencari makannya. Jadi ada dulu istilahnya saya itu dulu itu hibahpreneur, itu saya dulu itu. Jadi kerjaannya itu pindah-pindah mencari hibah misalnya ya, pergi ke wali kota, ke gubernur, pergi ke BUMN ini ya dan segala macamnya. Jadi tapi dengan semua digital dan teknologi ini, sebetulnya teman-teman ini sangat-sangat mudah. Jadi harapan kami dan saya tentunya secara pribadi, apa yang dilakukan Pertamina ini luar biasa. Karena sahabat-sahabat saya banyak sekali di Pertamina gitu ya. Dan apalagi di Smesco, saya sering sekali mengadakan acara juga di Smesco menggunakan itu. Tapi ya itulah mungkin teman-teman yang hadir hari ini gunakan kesempatan ini betul-betul menjadi batu loncatan, tapi jangan gunakan ini sebagai sesuatu yang kalau saya nggak punya ini bantuan ini saya nggak bisa melakukan apa-apa. Ini ketakutan saya kalau kita terlalu banyak memberikan ikannya bukan kailnya. Mudah-mudahan kita ini sebetulnya memberikan ikan dan kail yang lebih besar gitu, supaya tentunya teman-teman ini bisa mandiri nantinya. Saya rasa itu aja Mas Yudi, sharing saya sedikit saja dari pengalaman saya selama ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau tentunya kami siap saja berdiskusi dan juga berkolaborasi dengan Business.id, apa yang bisa kami berikan dan juga kolaborasikan dan semua teman-teman di UMKM di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Pak Budi Satria, luar biasa. Singkat, tapi dapat banyak nih Pak ya, mengingatkan kita, merimain kita bahwa ternyata ada banyak hal yang harus kita benahi, tidak hanya sekedar online, tapi juga teknologi yang tersedia harus dipastikan mendukung proses bisnis, bangun budaya, belajar mandiri, meskipun ada ekosistemnya, tapi kemauan dari belajar kita diri sendiri itu tetap harus ada ya Pak ya. Kemudian juga tidak hanya selling dan branding, ada banyak tools yang bisa kita manfaatkan saat ini untuk mendukung proses bisnis dari usaha yang kita jalankan. Karakter juga produk kita perlu diperkuat seperti tadi disampaikan juga oleh Mas Am ya, berkarakter, diperkuat produk yang sudah ada sekarang. Dari studi kasus yang 3 disampaikan Pak Budi tadi juga ini menarik, dari kue, kemudian minuman, pertanian. 3 jenis yang berbeda tapi kemudian bisa mendunia, bisa sukses. Ini bisa belajar banyak hal saya hari ini, luar biasa. Dan memang ternyata tidak hanya upload di sosial media, tapi kemudian kita harus memikirkan distribusinya, logistiknya, ada fulfillment center di Smesco, dan juga Pertamina menyiapkan ekosistemnya supaya dari awal sampai akhir, dari hulu ke hilir ini bisa membantu UMKM tumbuh dan berkembang. Kita pengen kerjasama dengan Smesco itu juga dengan Pertamina kalau mau berkolaborasi kita. Siap. Siap. Baik, Pak Budi sekali lagi terima kasih. Tapi sebelum kita foto bersama, karena semua pemateri sudah menyampaikan materinya, saya mohon izin kepada semua pemateri yang sudah memaparkan siang hari ini materinya untuk bisa menyampaikan closing statement. Ya, kami mulai dari pemateri yang pertama tadi menyampaikan dari Pak Arya Dwi Paramita, VP CSR dan SMAP Manajemen Pertamina. Silakan Pak Arya.
Baik, terima kasih Mas Yudi, Pak Budi, Pak Wintor, Mas Aam, Bapak Ibu semua. Dari saya singkat aja bahwa mari kita berkolaborasi untuk memberikan manfaat yang positif bagi lingkungan kita. Terima kasih atas partisipasinya. Kolaborasi, jadi kata kunci lagi. Silakan Pak Wintor, closing statement. Terima kasih Mas Yudi, tadi menarik semua narasumber yang ada di pagi hari ini sampai dengan siang ini. Saya menyimak dari tadi dan terbuai juga. Luar biasa. Tetapi intinya seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden pada saat 16 Agustus lalu, bahwa pandemi ini seperti api, bisa membakar tapi juga di sisi lain menerangi. Gitu. Di setiap kesempitan selalu ada kesempatan. Di setiap di setiap kesukaran gitu ya, selalu ada kesempatan yang selalu kita bisa manfaatkan. Saya yakin kok, maksudnya UKM kita secara data nih, kecil dan menengah, usaha kecil dan menengah kita sudah back to normal gitu. Datanya ada di bank dan saya yakin reliable. Tinggal teman-teman yang dari mikro, bagaimana caranya sesegera mungkin kita naik kelasnya, kita naik kelaskan seperti tadi disampaikan oleh Pak Budi Isman, secepat mungkin kita naikkan dari mikro ke kecil, karena efeknya kan tadi sangat besar. Dan ini sedang kita upayakan bersama-sama di Kementerian Koperasi UKM, bersama-sama juga dengan kementerian yang lain. Ya mudah-mudahan dengan tadi semangat, kalau Pak Menteri tadi bilangnya aksi ya gitu, ada aksinya di belakang gitu. Itu juga bisa kita lakukan bersama-sama. Dan Smesco kami sangat terbuka, kami siap menggandeng tangan, dan kami siap memeluk semua UKM yang memang mempunyai keinginan untuk maju dan sekali lagi keluar dari kondisi pandemi sekarang ini dengan kepala tegak, dan kita pasti menang. Saya yakin kita pasti menang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wintor. Where there is a will, there is a way, ya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha. Keep dreaming and fight for it. Baik, dari Pak Wintor, mohon juga Mas Am memberikan closing statement-nya. Mas Am? Oke, baik. Langsung saja kalau begitu ke Pak Budi sebagai closing statement nih Pak Budi. Untuk semua peserta webinar pada siang hari ini. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih. Mungkin closing statement-nya satu aja. Negara Indonesia adalah negara yang besar. Sudah diprediksi juga oleh McKinsey kita menjadi minimal 7 besar di tahun 2030. Tapi kita hanya bisa besar kalau kita juga bisa membangun UMKM ini. Nah, pesan saya hanya satu saja. Membangun tentunya UMKM itu harus membangun komprehensif supaya betul-betul kita bisa scale up dan membangun bisnis yang sustainable, profitable, dan terus tumbuh. Digitalisasi dan teknologi itu sudah kudu wajib, nggak bisa enggak, harus dimasukkan di dalam strategi Anda membangun bisnis, walaupun tentunya harus dibangun juga fondasi-fondasi yang lainnya untuk membangun bisnis Anda. Saya rasa itu aja, Mas. Baik, Pak Budi terima kasih, Pak Wintor terima kasih, Pak Arya terima kasih, Mas Am juga terima kasih, Pertamina terima kasih. Kita berfoto bersama dulu semua narasumber pada siang hari ini. Sedang disiapkan oleh tim dokumentasi. Terima kasih sekali lagi ilmu-ilmu yang sudah dibagikan. Mudah-mudahan juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semua peserta yang hadir pada webinar kali ini. Ya. Pose. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya Pak Arya, Vice President CSR and SMAP Management PT Pertamina Persero, kemudian Pak Wintor Rahmada, Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco, Pak Budi Satria Isman tadi luar biasa juga ilmunya ya. Saya sampai benar kata Pak Wintor, terbuai ya. Oh, jadi ternyata banyak yang harus kita lakukan. Ya. Silakan, saya sambil membawa Pertamina SMS 1000 Encouraging Innovation, ini yang baru saja diluncurkan tadi ya, tadi pagi, bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Baik, saya kasih kode 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sekali lagi Pak Arya, Pak Wintor, Pak Budi, salam sehat. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Pak Arya, sama Mas Yudi. Terima kasih Mas Yudi, Pak Budi, Pak Wintor. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan ya Pak ya. Baik. Amin.
Untuk seluruh peserta webinar, kita masih ada satu sesi lagi, satu sesi pengundian door prize untuk Anda yang sudah mengikuti sampai dengan detik-detik akhir webinar ini ya. Kita akan mengundi 5 hadiah pertama, masing-masing akan mendapatkan hard cash, uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Jadi 1 juta rupiah untuk 5 orang. Baik. Untuk 1 juta yang pertama, kita akan lakukan pengundian. Saya akan kasih kode 1, 2, 3. Aku bilang stop. Oke, selamat atas nama Rostina, peserta webinar Rostina. Ini adalah peserta yang mendapatkan door prize 1 juta rupiah yang pertama. Kemudian untuk 1 juta rupiah yang kedua, kita akan hitung kembali 3, 2, 1. Atas nama Enik Susilowati. Selamat Ibu Enik. Kemudian yang ketiga. Oke, ini nama yang ketiga, Ahmad Nurul Fahrudin. Ahmad Nurul Fahrudin. Silahkan berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti di giliran berikutnya adalah nama Anda yang muncul ya. 1, 2, 3. Baik, sudah muncul lagi satu nama untuk 1 juta rupiah yang keempat atas nama Tri Drajat Setiowati. Baik, sebentar. Untuk 1 juta rupiah yang terakhir, kita akan undi. Ya, boleh agak lama supaya ada terasa deg-degannya ini semua peserta webinar siang hari ini. Oke, Muhammad Asmara. Selamat Anda beruntung mendapatkan 1 juta rupiah ya. Sekali lagi, undian door prize ini dilakukan untuk semua peserta yang mengikuti webinar sampai selesai sampai detik ini ya. Jadi tim kami sudah merecap semua peserta yang hadir sampai saat ini dan nama-nama tadi adalah yang mendapatkan door prize 1 juta rupiah masing-masing. Selamat kepada Ibu Rostina, kemudian atas nama Enik Susilowati, atas nama Ahmad Nurul Fahrudin, kemudian atas nama Tri Drajat Setiowati, dan juga atas nama Muhammad Asmara. Tenang, yang belum dapat masih ada 2 kesempatan, 2 hadiah door prize lagi yang akan saya bagikan. Tapi sebelum kita melakukan pengundian 2 hadiah ini, saya infokan juga untuk Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar, Anda berkesempatan mempromosikan bisnis Anda, usaha Anda di kios UMKM Sonora ya. Silahkan Anda bisa isi linknya di bit.ly/kios UMKM Sonora. bit.ly/kios UMKM Sonora. Diisi, kemudian nanti akan diberikan petunjuk selanjutnya seperti apa untuk bisa mempromosikan bisnis Anda di kios UMKM Sonora. Khusus untuk Anda yang mengikuti webinar ini sampai selesai. Ya, oke. 2 hadiah terakhir, hadiah door prize kita pada siang hari ini adalah door prize tiket pesawat pulang pergi yang kami persembahkan untuk 2 orang yang beruntung ya, tiket pesawat pulang pergi yang akan kami informasikan rutenya untuk pemenangnya saja, spesial untuk pemenangnya. Baik, untuk tiket pesawat yang pertama 1, 2, 3. Selamat untuk Prio Handoko. Ini yang mendapatkan tiket pesawat, tiket penerbangan pulang pergi. Ya, untuk Pak Prio selamat. Kemudian 1 hadiah yang terakhir, boleh agak lama biar agak terasa ya dramatisnya ya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Belum? Yes, selamat kepada Weni Yuliastuti atas nama Weni Yuliastuti. Ini mendapatkan door prize tiket pesawat pulang pergi yang nanti akan kami informasikan proses pengambilan hadiahnya. Selamat
Pada para pemenang, kami umumkan kembali untuk Rp1.000.000 masing-masing diberikan kepada atas nama Rostina, atas nama Enik Susilowati, atas nama Ahmad Nurul Fahrudin, atas nama Tri Derajat Setiawati, atas nama Muhammad Asmara. 5 orang masing-masing mendapatkan Rp1.000.000. Kemudian 2 orang mendapatkan tiket pesawat pulang pergi. Yang pertama atas nama Priyo Handoko dan atas nama Weni Yuliastuti ya, baik. Nanti akan kami hubungi masing-masing pemenang yang beruntung. Dan dengan demikian, Bapak dan Ibu sekalian, peserta webinar UMKM Go Online dan Go Digital menuju UMKM Kuat Bangsa Berdaulat kerjasama KG Region Network, Sonora Network, dan juga PT Pertamina Persero berakhir sudah. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita simak dari setiap pemateri bisa memberikan manfaat dan memberikan semangat kita untuk bisa terus tumbuh dan berkembang sebagai pelaku UMKM, bisa go online, go digital, dan go global pada akhirnya nanti. Saya Yudi Samadi, mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat untuk Anda semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Nur Caiti, saya mantan TKI. Saya bisa berdiri di atas kaki saya sendiri. Saya pernah bekerja 1 tahun di Malaysia dan 2 tahun di Singapura. Saya bangga menjadi TKI. Walaupun banyak pemikiran-pemikiran negatif tentang TKI, tetapi saya tidak minder dan saya sangat bahagia dan bangga karena saya bisa berdaya untuk keluarga saya dengan memberikan usaha-usaha yang terbaik untuk diri saya dan keluarga saya. ...2013 saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia, di mana saya tidak meneruskan kontrak saya untuk menjadi TKI lagi. Disitulah otak saya berpikir, bagaimana caranya saya menjalankan sebuah usaha tanpa modal yang tidak terlalu besar. Akhirnya saya memulai sebuah usaha, di mana usaha ini didasarkan atas hobi saya, yaitu mencuci. Nah, disitulah saya buka yang namanya laundry kiloan. 2 tahun berikutnya saya mendapatkan pelatihan dari sebuah lembaga di Indonesia, di mana pelatihan itu tentang kuliner. Nah, disitulah saya mulai jatuh cinta dengan bisnis kuliner. Oke Bu, ini yang seperti ini sebaiknya kita sisihkan dulu. Kita pilih yang lurus seperti ini seperti ini, sehingga nanti hasil packagingnya sangat bagus dan sempurna. Saya bergabung dengan Ibu Titi itu sekitar 4 tahun yang lalu. Dan melihat perjuangan beliau itu, saya bisa banyak menimba ilmu dari beliau, dan saya sekarang juga sudah belajar berwirausaha sendiri, mempunyai produk sendiri seperti akar kelapa, pastel minyak bawang sapi, yang seperti keripik tahu juga. Ini dulu semuanya kita mau review hasil produksi kita hari ini ya. Beliau ini sangat luar biasa teguh dan pendiriannya tuh kuat sekali. Bagaimana menginspirasi ibu-ibu, terutama mantan TKI ya. Alhamdulillah keputusan saya itu membuahkan hasil. Tuhan membukakan banyak sekali pintu rezeki. Salah satunya adalah
saya diberikan kesempatan oleh Pertamina untuk membuka sebuah toko di Halal Park, di mana Halal Park ini merupakan salah satu toko kami yang memiliki omset yang stabil. Untuk memperluas pemasaran, kami juga mengekspor beberapa produk ke luar negeri. Di antaranya untuk negara Asia, untuk negara-negara Arab seperti Dubai, Abu Dhabi, dan Qatar. Dan beberapa negara Eropa seperti Belanda, terus Paris, dan juga Jerman. Ekspor ini kami lakukan tujuannya untuk memperkenalkan produk-produk Indonesia. Keputusan saya membantu banyak teman-teman TKI itu karena saya ingin teman-teman TKI yang sudah pulang ke Indonesia bisa berdaya, bisa menjadi raja di negeri sendiri. Dengan semangat berwirausaha, saya yakin apapun latar belakang kita, terutama teman-teman mantan TKI, kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, menghasilkan, memberikan kontribusi yang terbaik untuk negara kita. Berawal dari kerja keras dan teguh hati. Ku ingin meraih lebih tinggi lagi. Bersama Pertamina, cita itu semakin pasti. Setelah kutuai hasil kebaikan, ku ingin meneruskan. Beri mereka peluang untuk masa depan. Mari wujudkan asa untuk bangsa yang berdikari. Bersama mitra binaan Pertamina di seluruh negeri. Berawal dari kerja keras dan teguh hati. Ku ingin meraih lebih tinggi lagi. Bersama Pertamina, cita itu semakin pasti. Setelah kutuai hasil kebaikan, ku ingin meneruskan. Beri mereka peluang untuk masa depan. Mari wujudkan asa untuk bangsa yang berdikari. Bersama mitra binaan Pertamina di seluruh negeri. Berawal dari kerja keras dan teguh hati. Ku ingin meraih lebih tinggi lagi. Bersama Pertamina, cita itu semakin pasti. Setelah kutuai hasil kebaikan, ku ingin meneruskan. Beri mereka peluang untuk masa depan. Mari wujudkan asa untuk bangsa yang berdikari. Bersama mitra binaan Pertamina di seluruh negeri. Berawal dari kerja keras dan teguh hati.
Ini bukan kopi biasa. Ini salah satu kopi terbaik Indonesia, kopi Aceh, dan sudah diekspor ke berbagai negara. Saya Teguh Dahru Bawadi, saya seorang pengusaha kopi. Kopi yang kita hasilkan adalah kopi Arabica dan kopi Robusta. Sekarang kita sudah mempunyai sekitar 16 item jenis kopi dan sudah melakukan ke ekspor ke beberapa negara. Minuman kopi ini sudah dari zaman dulu orang-orang tua di Aceh ataupun kaum muda yang ada di Aceh selalu setiap pagi, siang, malam dia minum kopi. Dan sekarang semua transaksi ada di warung kopi. Mau transaksi bisnis, mau transaksi online dan lain-lain itu semuanya ada di warung kopi. Awal mulanya saya melihat potensi di Aceh itu sangat bagus dan memang produk UMKM ataupun IKM yang ada di Aceh itu sangat luar biasa. Cuma masih kekurangan di segi promosi ataupun merambah ke pasar-pasar nasional ataupun internasional. Langkah awal kita bergerak, saya dengan modal 30 juta. Yang pertama adalah kita perlu supplier biji kopi, jadi saya datang langsung ke Takingon untuk jumpa dengan petani dan ada beberapa koperasi di sana. Dulunya produksi Bawadi Kopi kita cuma memiliki 5 unit alat produksi, yaitu masih semuanya manual. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah memiliki pertama alat roasting yang sudah diakui dengan kita menggunakan mesin roasting ini biji kopi dan aroma kopi lebih terasa wow, dan kita menggunakan yang dulu mesinnya masih manual untuk packaging, sekarang kita sudah menggunakan mesin otomatis untuk packaging sasetnya. Dari dulu kita sangat favorit kopi di sini adalah kopi tradisional. Di tahun 2015 kita baru mulai dengan kopi espresso dan lain-lain. Pada Maret 2018 kami bekerja sama dengan Pertamina dan Pertamina memberikan pembiayaan untuk Bawadi Kopi. Dengan adanya pembiayaan tersebut, Bawadi Kopi bisa menambahkan unit baru. Dan dengan ada penambahan unit baru, kami pun bisa menambah tenaga kerja dan membuka pasar-pasar baru yang ada di tingkat nasional maupun internasional. Kita sudah melakukan dan mempromosikan kopi itu ke tingkat internasional seperti negara Malaysia, Singapura, dan Thailand, Brunei, Kamboja, Eropa di 2019. Dengan masuknya produk UKM-UKM ini ke tingkat nasional ataupun tingkat internasional, setidaknya UKM ini sudah mulai naik kelas, tidak lagi dia memasarkan produknya di kawasan Aceh ataupun lokal. Saya melihat daripada Bawadi itu memiliki dedikasi yang sangat tinggi dengan berhasil beliau menembus pasar, bukan hanya pasar nasional tapi juga pasar internasional. Dan kami juga saya yakin tidak hanya produk beliau yang bisa menembus pasar nasional dan internasional, kami juga bisa dengan cara berkolaborasi dengan beliau. Harapan saya ke depan Bawadi Kopi ini terus berkembang dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Aceh dan juga bagi masyarakat Indonesia.
Ini bukan kopi biasa. Ini salah satu kopi terbaik Indonesia, kopi Aceh, dan sudah diekspor ke berbagai negara. Saya Teguh Darubawadi, saya seorang pengusaha kopi. Kopi yang kita hasilkan adalah kopi Arabica dan kopi Robusta. Sekarang kita sudah mempunyai sekitar 16 item jenis kopi dan sudah melakukan ke ekspor ke beberapa negara. Minuman kopi ini sudah dari zaman dulu orang-orang tua di Aceh ataupun kaum muda yang ada di Aceh selalu setiap pagi, siang, malam dia minum kopi. Dan sekarang semua transaksi ada di warung kopi. Mau transaksi gitu. Saya Yuli Astuti. Saya yakin bisnis itu bisa berbuah kebaikan. Untuk saya memulai Batik Kudus waktu itu tinggal satu orang yang tahun 2005, namanya Bumi Ama, usianya sekitar 70-an tahun. Nah, saya punya rasa kepedulian, ini siapa lagi penerus Batik Kudus kok tidak ada lagi setelah beliau. Kepedulian, rasa cinta bahwa Batik Kudus sudah lama punah dan tidak ada penerusnya, saya merasa kayak terpanggil. Saya memulainya dengan motif kapal kandas itu. Saya naik ke Gunung Muria, saya melakukan penelitian, akhirnya saya ketemu dengan tokoh di Gunung Muria yang sesepuhnya yang ini menceritakan folklore tentang kapal kandas tersebut. Cuma untuk diterima masyarakat waktu itu agak susah sekali. Ada sebagian yang mencibir karena motifnya aneh dan maknanya jelek karena kapal kandas itu takut yang pakai itu cinta dan karirnya kandas atau dan sebagainya. Maka saya melakukan bagaimana ya untuk motif kapal kandas ini bisa diterima dengan kearifan lokalnya. Saya buat dengan paduan ada motif buah parijoto, tanaman khas di Gunung Muria yang punya filosofi kearifan lokal bahwa buah parijoto itu dipakai acara 7 bulanan biar anaknya bagus rupawan. Kalau untuk awal-awal 1-5 tahun itu perjuangan berdarah-darah karena memang tidak ada orang yang ditanya di sekitar. Makanya saya harus belajar ke Solo, Pekalongan, Jogja, Lasem, benar-benar yang membutuhkan semangat dan fisik yang tangguh. Belajar kemana-mana itu naik motor, berangkat subuh karena keterbatasan biaya ya, jadi tidak menginap, harus nanti pulang sore, mengalami ban bocor, kehujanan. Waktu pertama kali pameran juga ini kecopetan di bus, itu luar biasa. Dan ini batik itu kan memang kalau kita tidak benar-benar cinta tulus dari hati itu batik itu kejam ya. Tapi terkadang kita diberikan ujian sampai titik terendah, tapi itu akan membawa lentingan yang tertinggi dalam kehidupan kita. Saya pernah di titik terendah itu sudah saya harus berhenti ya itu tadi kalau sudah kita mencintai dengan setelah hati ada aja jalannya untuk kita menumbuhkan semangat baru itu. Awal mula saya bermitra dengan Pertamina karena saya senang sekali dengan program-program dari kemitraan BUMN yang memang benar-benar support untuk UKM supaya naik kelas, dan juga kita dibantu oleh pemasaran dari Pertamina melalui pameran, pengenalan produk, display di bandara. Saya sudah pernah pameran di Malaysia, ada fashion show juga difasilitasi oleh Pertamina. Sangat kerasa sekali untuk membantu pemasaran maupun marketnya, itu akan menaikkan kelas dari produk-produk yang UKM di daerah seperti kami. Alhamdulillah
batik kudus yang dulunya mati suri tidak ada. Setelah berjalannya waktu, sekarang ada tumbuh beberapa wirausaha UKM di batik di Kudus, dan itu merupakan suatu kebanggaan, kebahagiaan tersendiri, dan alhamdulillah pernah beberapa kali dapat penghargaan sebagai pelestari dan pelopor batik di Kudus, sebagai pemenang juara 1 Lokal Hero Pertamina. Itu suatu apresiasi yang harus saya syukuri dan merupakan tanggung jawab moral saya untuk tetap melestarikan batik Kudus. Dan salah satu hal yang saya lakukan yaitu melakukan pembinaan batik melalui pelatihan-pelatihan anak sekolah, anak-anak difabel, anak-anak berkebutuhan khusus, supaya mereka mengenal batik secara dini. Dengan perjuangan penelitian yang saya harapkan itu, motif-motif batik Kudus itu ada ruh dan jiwa di dalam motif karya-karya batik Kudus yang dulunya punah, mati suri. Saya berharap itu batik Kudus akan dikenal dan naik kelas baik skala nasional maupun internasional, dan membawa berkah bagi masyarakat, lingkungan, dan semuanya.